Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih dapat terus berkarya, berbagi ilmu pengetahuan, dan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat semua. Selamat datang pada para peserta webinar, monthly webinar ya, hari ini, Bapak Ibu sekalian. Webinar ini dilaksanakan oleh HAGI atau Himpunan Ahli Geofisika Komwil Aceh bekerjasama dengan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Kebencanaan atau TDMRC Universitas Syah Kuala. Rencananya kegiatan ini kita laksanakan selama sebulan sekali untuk kita saling berbagi sesuai dengan tema-tema kita. Hari ini tema webinar kita adalah mitigasi bencana longsor, tantangan dan solusi. Kita mengundang dua narasumber yang sudah kita tidak ragukan lagi, banyak penelitian-penelitian yang sudah keduanya lakukan, yaitu yang pertama Profesor Insinyur Teguh Faisal Fatani, ST, MT, PhD, IPM ASEAN Engineering, dengan topik seminarnya adalah aplikasi model numeris dalam penanggulangan bencana longsor dan aliran debris. Yang kedua adalah Bapak Ibnu Rusdi, MSc, dengan topik pendekatan terintegrasi dalam upaya mitigasi longsoran tanah dan batu, sebuah pembelajaran dari Aceh. Keduanya tentu sudah banyak berkecimpung dalam dunia masing-masing. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, sedikit saya bacakan agenda atau susunan acara kita hari ini. Yang pertama, tadi kita pembukaan oleh saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, kami mintakan sambutan oleh Ketua TDMRC Unsia, Profesor Khairul Munadi. Dan nanti kita lanjutkan dengan pemaparan dari kedua narasumber. Kemudian setelah diskusi dan tanya jawab, akan kita mintakan ucapan terima kasih dari Ketua HAGI Komwil Aceh, Bapak Dr. Muksin Umar. Kemudian sebelum kita tutup, kita lakukan foto bersama mungkin, untuk kenang-kenangan kita bersama. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, mungkin yang pertama kami mintakan kepada Bapak Profesor Khairul Munadi sebagai Ketua TDMRC Unsia memberikan sambutannya. Kami persilahkan waktu dan tempat Pak Khairul Munadi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah iman, Islam, dan ilmu kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati kedua narasumber, Prof. Teguh Faisal Fatani, sahabat saya, dan juga Pak Ibnu Rusdi. Selamat datang secara virtual nih Pak Faisal di Aceh gitu ya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, Komisariat ataupun Korwil Aceh yang telah menggagas kegiatan ini bersama juga dengan teman-teman TDMRC. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum mungkin ya sekedar menyampaikan sepatah dua kata, saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada narasumber, pada Prof. Teguh Faisal Fatani yang saya kira kita maklumi semua, beliau cukup sibuk ya,
banyak kegiatan, ya, undangan, penelitian dan sebagainya di sana sini, tapi tetap memberikan waktunya kepada kita untuk bisa berbagi di pagi hari ini. Demikian juga Pak Ibnu Rusdi, ya, kita juga tahu kiprah beliau, ya, dalam penelitian, kajian-kajian longsor. Pada pagi hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kemudian terima kasih ini juga kepada panitia, teman-teman semua di Hagi, ya, ada Pak Musin, Pak Sukri, yang ini juga nampak Pak Wandi ini, dan semuanya, ya, atas inisiasi kegiatan yang sangat penting pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekedar barangkali berbagi juga bahwa kami di TDMRC, ya, pada saat masa-masa normal itu juga senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diseminasi hasil-hasil kajian kepada stakeholder, ya, seperti yang hari ini kita lakukan, ya. Nah, tujuan pelaksanaan seminar seperti ini tentu saja untuk memberikan wawasan terutama kepada stakeholder, pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan yang berbasis sains, ya, untuk memitigasi ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita, ya, baik itu gempa, longsor, banjir dan lain sebagainya. Nah, ini penting kita lakukan karena pendekatan berbasis sains tentu saja telah menghubungkan, ya, pendekatan yang ada itu dengan karakteristik ancaman yang ada, ya, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan mitigasi tanpa ada dasar, ya. Nah, namun demikian, sebagaimana kita ketahui, sering sekali kita menghadapi kendala di lapangan, ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kaji, kemudian tidak bisa kita aplikasikan di lapangan. Nah, tentu saja kita tidak mencari siapa yang salah, ya. Saya melihat bahwa solusi untuk keadaan ini adalah bagaimana kita mengintensifkan komunikasi antara para peneliti, ya, kita semua dengan stakeholder di lapangan. Sehingga salah satu medianya adalah sering-sering melakukan kegiatan-kegiatan diseminasi seperti pada pagi yang berbahagia ini. Nah, saya berharap kegiatan ini kemudian nantinya tidak hanya selesai di tataran diskusi saja, mudah-mudahan ada masukan, ya, yang bisa kita sampaikan kepada stakeholder terkait. Nah, karena tema yang diambil longsor, saya kira longsor tidak hanya ada di Aceh, ya, ada juga di tempat lain. Saya juga mencermati ada peserta dari luar Aceh. Nah, barangkali nanti hal-hal yang disampaikan, didiskusikan pada seminar ini, kemudian bisa juga bisa mewarnai kebijakan-kebijakan di penanganan longsor di daerah lain, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, sebagai pembuka kegiatan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber Prof. Faisal Teguh Fatani dan juga Pak Ibnu Rusdi, segenap teman-teman Hagi, teman-teman TDMRC dan panitia sekalian, juga para peserta Ibu Bapak yang telah mendaftar. Mudah-mudahan seminar ini menghasilkan sesuatu yang produktif dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya rasa Pak Moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Pak Faisal dan kawan-kawan, Pak Iben juga, Pak, karena kebetulan ini jadwalnya beradu dengan sidang mahasiswa, jadi mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, harus kembali di sana, karena di sana berposisi sebagai pimpinan sidang, jadi tidak bisa juga saya tinggalkan. Sekali terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof. Khairul Munadi, ini teman saya juga, kami biasa manggilnya Prof. KM nih, juga orang yang luar biasa sibuk di
Unsiah. Pagi ini juga beliau memimpin sidang. Saya yakin memimpin sidang ini mahasiswa S3 beliau nih, karena beliau banyak membimbing mahasiswa dari S1 sampai dengan S3. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Khairul Munadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita rencanakan webinar kita hari ini berlangsung hingga pukul 11. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, sebagaimana telah disampaikan oleh host tadi, bisa dapat bertanya, menuliskan pertanyaannya di room chat Zoom-nya ya. Baik, untuk sebelum memulai pemaparan pertama dari Prof. Faisal, saya bacakan CV singkat beliau. Beliau hari ini adalah sebagai Ketua Pusat Unggulan dan Inovasi Teknologi Mitigasi Kebencanaan Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga beliau Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dan saya tidak baca nih, banyak sekali jabatan-jabatan yang lainnya, yang tadi seperti disebutkan Prof. KM. Prof. Faisal ini orang yang sangat sibuk di UGM. Demikian. Dan satu lagi, maaf, ini Pak Ibnu Rusdi, beliau juga sebagai peneliti bencana geologi di TDMRC Unsiah, kemudian dosen pada teknik geologi Unsiah. Kemudian beliau saat ini juga sebagai Ketua Bidang Geologi Rekayasa dan Lingkungan di Teknik Geologi Unsiah, serta Sekretaris Jurusan Teknik Kebumian Unsiah. Ya, ini juga orang-orang yang sangat sibuk di bidangnya, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu di dunia maya pada pagi hari ini. Baik, untuk pertama sekali saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak Prof. Faisal untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Teguh Faisal. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengantarkan seminar ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada TDMRC Unsiah atas undangannya, pada Pak Prof. Khairul Munadi, kemudian juga dari Haji Aceh, ketuanya yaitu Dr. Muhsin Umar ya, telah mengundang saya pada acara hari ini. Saya melihat pesertanya cukup banyak dari berbagai universitas, kemudian juga dari BPPB juga, dan juga kolega saya dari Pertamina. Jadi kelihatannya kita punya spektrum peserta yang cukup luas. Mohon izin Pak Moderator, ini saya sedikit menambahkan bahwa saya juga selain menjadi ketua di Gamma Inatek UGM, juga sejak 2013 menjadi vice president di International Consortium on Geodisaster Reduction, ini di bawah UNESCO, hingga tahun 2021 nanti. Kemudian sejak 2018 juga dipilih, diangkat sebagai joint professor oleh UNESCO Chair sampai tahun 2022. Tadi sudah disebut sebagai ketua program studi Magister Manajemen Bencana UGM, dan juga bulan lalu saya terpilih menjadi ketua umum Ikatan Alumni Taruna Nusantara. Jadi ada beberapa alumni yang hadir hari ini, jadi saya sebutkan sekalian. Ya, siap Prof. Siap. Ya, jadi diskusi kita hari ini yaitu saya akan mengangkat tentang bagaimana aplikasi numerical model untuk mitigasi multimodal sediment disaster. Ini umum digunakan di Jepang, di Taiwan, di Indonesia juga. Kita menyebut istilah multimodal sediment disaster untuk menggambarkan bencana yang terkait dengan sedimen, longsor, banjir, banjir bandang, berisiko, aliran lahar, dan sebagainya. Jadi kita menyebut semua sebagai multimodal sediment disaster. Adapun outline untuk yang saya bahas setengah jam ke depan, ada 5 topik. Yang pertama saya akan bahas tentang background dan basic konsepnya. Kemudian ada 2 program besar yang kita buat. Yang pertama berbasis Navier-Stokes Governing Equation, dan yang kedua nanti adalah interaksi antara solid dan fluid sebagai constitutive equation. Kemudian juga ada ongoing research yang mempertimbangkan pengaruh erosi dan deposisi dalam numerical model. Ini beruntung sekali hari ini ada mantan bimbingan saya S1 S2 ya, Mas Aminuddin Syahrubis, yang sekarang menjadi dosen di Unila. Jadi lebih lengkapnya bisa ditanyakan oleh Samin yang sudah publikasi masalah.
Yang terakhir nanti tentang countermeasures-nya untuk landslide dan debris flow. Yang pertama mengenai background, mengapa kita perlu melibatkan numerical model dalam memprediksi jarak luntur, kecepatan, coverage area dari longsor dan aliran debris. Ini adalah semata-mata untuk mendukung langkah kita dalam menyusun asesmen hazard dan risk-nya. Jadi kalau kita misalnya mudahnya untuk memutuskan sebuah area itu layak sebagai tempat pemukiman, maka kita harus yakin daerah itu bebas dari bencana yang telah terjadi maupun yang mengintai dari bagian ini. Ini yang biasanya kita coba evaluasi dengan menggunakan numerical modeling. Kemudian jangan lupa bahwa kita harus memilih model yang appropriate, model yang sesuai dengan penyebab serta mekanisme bencananya. Jadi tidak bisa satu model baik untuk longsor, belum tentu baik untuk debris flow. Hal ini akan kita diskusikan juga. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 ini secara khusus. Jadi secara garis besar ya, saya coba berbicara secara ilmiah populer. Model prediksi landslide debris flow ini sebenarnya sudah dibahas lengkap di papernya Pastur tahun 2014. Itu ada 2. Yang pertama adalah secara empiris, yang kedua adalah secara rasional. Secara empiris saya punya beberapa paper di sana. Kalau kita mengenalnya sebagai singkatnya statistical approach ya. Jadi kita punya data longsor, debris flow sekian ratus di seluruh dunia dengan berbagai penyebab akibat hujan, akibat gempa dan sebagainya. Lalu kita bisa memprediksi event-event yang akan terjadi berikutnya. Selama kita mengetahui tinggi lereng, kemiringan rata-ratanya, maka kita dapat memprediksi seberapa jauh dia akan meluncur, coverage area hingga kecepatannya. Ini metode yang pertama empiris. Saya tidak akan bahas itu dalam diskusi hari ini. Yang kedua adalah metode rasional, itu dengan menggunakan mathematical model seperti yang sekarang kita diskusikan. Ada 2 pendekatan secara discrete maupun continuum. Ini kita dapat bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah 3D based on mixture theory. Yang kedua 3D dengan velocity dan pressure model. Dan yang ketiga adalah jet integrated model. Nah, yang ketiga inilah yang akan saya angkat dalam diskusi kita hari ini, karena kalau kita berbicara tentang model prediksi landslide, debris flow itu sangat luas bidangnya. Hari ini saya tidak akan bahas sisi empiris, tapi saya bahas sisi rasionalnya dengan satu model yang saya angkat, deep integrated model. Di sini kita coba mereduce tadinya menjadi persoalan 3 dimensi yang sangat kompleks. Kita coba ubah menjadi 2 dimensi, bahkan beberapa peneliti menganggap ini 2.5 dimension, jadi 2,5D gitu ya. Jadi kita coba hanya hitungannya nanti hanya tergantung dari arah X dan Y, sementara untuk arah Z-nya itu akan hilang dalam proses integrasi. Kita dinamakan sebagai deep integration. Sudah banyak sekali dipakai dan cukup akurat untuk memodelkan rock avalanche, landslide, lahar, mud flow, debris flow, dan lain-lain. Nah, nanti diskusinya dalam basic concept ini saya akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebuah program yang saya kembangkan sejak tahun 2000-an, yaitu dengan menggunakan Navier-Stokes sebagai governing equation. Lalu kita menerapkan shear resistant di sliding surface-nya dengan kolom, buton, serta bending resistant board. Ini sudah dipublish dan lengkap ada di sana. Apabila ada yang kesulitan untuk mengakses jurnalnya, nanti bisa kontak saya. Dan saya akan ikutkan. Kemudian nanti yang kedua ada depth integrated numerical model. Kita coba mengkombinasikan antara interaksi solid dan fluid. Ada 3 model yang setelah kita kembangkan, yaitu modelnya Higashira, hyper-concentrated solid liquid mixture flow model, panjang namanya. Ada full fluid friction model, dan yang terakhir yang umum kita kenal sejak 21 dulu, yaitu morpholog solid friction model. Sebelum saya lanjutkan, ini ada papernya juga bisa diakses free di Journal of Disaster Research. Silakan nanti detailnya ada di paper tersebut ya. Kemudian bahan paparan saya nanti saya kirim ke panitia ya untuk bisa dipelajari. Sebelum saya lanjutkan, saya teringat waktu saya paparan tahun lalu di Bali dalam International Conference, itu ada yang bertanya, Pak, ini programnya bisa didapatkan di mana atau dibeli di mana? Ini mungkin saya tegaskan dulu bahwa program-program yang akan saya jelaskan hari ini adalah program yang dibuat sendiri. Kita buat sendiri.
totalnya mungkin ada 9 program, dan sudah diterapkan juga, dikomersilkan ya, di area Pertamina geothermal pernah kita gunakan di Jepang. Ini perlu saya tegaskan, ini bukan program yang available di market, tapi yang kita susun sendiri. Yang pertama saya akan bahas tentang landslide debris flow numerical model. Nah, di sini landslide yang saya maksud itu adalah disebut dengan disrupted type landslide. Jadi landslide itu ada yang kita sebut coherent, dia bergerak tidak terlalu banyak berubah landslide bodinya. Untuk kasus seperti ini mungkin dengan menggunakan substability analysis 2 dimensi secara konvensional, ya, itu mungkin bisa lah kita modelkan, atau dengan menggunakan limit equilibrium method atau finite element dengan flux, kita bisa modelkan yang coherent type landslide. Tapi kalau dia bergerak semakin jauh, dia mix antara padatnya, kemudian air, dia menjadi debris, itu kita sebut disrupted type landslide. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada asumsi bahwa materialnya adalah compressible Newton viscous fluid. Kita gunakan Navier-Stokes equation. Antara 3 resistant rule, ada kolom, ini, Newton, paling baik menurut kami adalah kolom resistant criteria. Kemudian di akhir tahun 2004-2005 saya menambahkan seismic forces di dalam proses perhitungan. Jadi ada longsor yang dilakukan disebabkan oleh gempa, ini juga bisa dimodelkan. Nah, kemudian fundamental equation, ini mungkin sedikit saja ya, mungkin ada yang ingin mengetahui hasilnya saja ya. Ini singkat saja. Jadi di Navier-Stokes equation kita memiliki yang rho itu adalah density, kemudian kita punya velocity vector arah x, y, z, ini dilakukan U, D, dan W, kemudian ada pressure-nya P, kemudian ada ini viscosity, dan kemudian ada body force vector yang ada X, F, Y, dan Z. Equation of continuity-nya ada di bawah, saya kira ini dipakai. Nah, asumsinya bahwa di kecepatan arah, jadi kalau landslide atau debris flow itu bergerak, maka kecepatan arah X dan arah Y itu jauh lebih besar dibandingkan ke arah Z atau ke bawah. Jadi kecepatan ke bawah itu dianggap lebih kecil dibandingkan kecepatan arah horizontal spasialnya. Di sisi lain juga rasio panjangnya ini dia meluncur, ada yang sampai misalnya 500 meter, ada yang sampai 3 km. Nah, ini dibanding dengan ketebalan longsor yang mungkin 20 meter, 30 meter, ini kelihatannya ketebalannya terlalu kecil dibandingkan rasio panjangnya, sehingga nanti akan dilihat dalam integrasi arah Z-nya ini akan hilang. Kita lakukan. Kemudian juga ada asumsi lain yang membuat saya lebih senang mengatakan bukan 3D, tapi dia adalah 2.5D, karena kecepatan arah vertikal, harusnya kan semakin dekat dengan sliding surface, semakin kecil kecepatannya di atas paling besar. Tapi di sini kita asumsikan dia sebagai kecepatannya adalah konstan, di atas atau bawah uniform, konstan. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi, ada beberapa asumsi kita buat supaya perhitungannya menjadi lebih sederhana. Kemudian selanjutnya saya tambahkan di persamaan 6 dan 7 itu, yaitu friction pada bagian sliding surface X dan Y. Itu sudah kita tambahkan. Kemudian kita masukkan kolom kriteria di sana, ada kohesi friction, ini jadilah persamaan. Terus kemudian kita diskretisasi untuk mendapatkan hasil hitungan fungsi waktu pada tiap-tiap node yang kita pilih. Saya ambil contoh supaya mudah menggambarkan, yaitu bisa landslide dari tahun 95, panjangnya total 350 meter, lebarnya 150 hektar, areanya ada 2 korban jiwa dengan 3 yang luka-luka, penyebabnya akibat heavy rainfall. Ini menyebabkan 436 meter roadway dan juga beberapa kerusakan lain. Cross sectionnya sendiri ini saya ambil dari Japan Landslide Society. Kita melihat ini harus hati-hati ya, kita masuk ke menangani area ini garis putus-putus tadinya utuh, ya kuning ini ya, kemudian dia bergerak longsor. Kalau kita langsung menyelamatkan korban begitu saja tanpa kita memantau apa yang terjadi di atas, ini menjadi berbahaya.
Di atasnya sendiri kita lihat ada retakan-retakan seperti ini, berwarna kuning itu bagian atas, sedangkan main scrap-nya itu masih di atas lagi, mahkotanya itu masih lebih ke atas lagi. Jadi kalau kita menangani korban jiwa, biasanya dari SA, ya kami memiliki mahasiswa 5-6 orang per tahun dari Basarnas di Prodi Magister Manajemen Bencana, agar mereka tahu bagaimana memitigasi bencana secara benar, tidak menyelamatkan korban, tapi juga memantau potensi bencana berikutnya. Kemudian kita melakukan, karena ini program baru dibuat waktu itu, kemudian kita coba lakukan back analysis, ayo kita coba gamanya, ini volume weight-nya, kita coba variasinya, kohesinya, transcription, dan juga di sini saya memperkenalkan tadi kan ada viscosity, itu kita ubah menjadi namanya mu atau dynamic coefficient of viscosity. Ini menjadi poin yang sangat penting di sini, dan yang kita pakai yang cocok untuk keramik area 0,01 meter kuadrat per second. Ini yang akan kita pakai dalam simulasi. Para peserta masih mengikuti ya, ini melihat ada model 3 dimensi, kemudian saya coba jalankan, dia bergerak 2 detik, 5 detik, dan seterusnya, dan nanti dia berhenti di detik ke 60. Ketelitian program ini sebenarnya sampai 1/100 detik, tapi kalau saya run 1/100 detik, di run di laptop saya yang i7, ini mungkin baru besok pagi atau besok siang setelah duhur baru selesai ya. Sebenarnya kita biasa menggunakan support komputer untuk menghitung ini, jadi bisa cepat membuat kegiatan saya selesai. Sehingga solusinya biasanya kita buat dengan lebih agak sedikit jarang, di 0,1 detik atau 0,05 detik. Nah ini, kita juga pernah mempraktekannya di Gunung Galunggung. Ini bisa dilihat, ini perlu diketahui, Gunung Galunggung itu juga pernah runtuh kalderanya di masa lalu, dan ini kita simulasi dengan program yang juga ada di bawah sana, simulasinya berhenti setelah beberapa menit. Kemudian ini longsor yang sangat besar, jadi setelah terjadinya Gigi earthquake di Taiwan 7,8 skala Richter dengan kedalaman 10 km, itu terekam background acceleration-nya sampai 1 G, sangat besar sekali. Ada sekitar 7.000 titik longsor yang terjadi di sepanjang pegunungan tengah Taiwan. Yang terbesar adalah namanya Shaolin Landslide. Ini volumenya adalah 140 juta meter kubik, sama seperti material yang dilepaskan, pyroclastic yang dilepaskan oleh letusan Merapi tahun 2010, ya, 140 juta meter kubik besar. Panjangnya sendiri dari atas, dari mahkotanya sampai ke kakinya ada 4 km. Kami sempat datang ke sana, ini diambil dari Heli waktu itu, dan ada warga yang selamat karena petani pohon dan berpindah hampir 1 km. Nah, tapi tetap sama. Kita sempat wawancara. Karena di daerah rural ada 29 daerah korban. Nah, kita mencoba input datanya, karena bisa dilihat dynamic coefficient of viscosity tetap, posisinya juga kita buat rendah, kemudian mostly tanah agak berelevat. Dan tolong dilihat phi S dan phi M ini berbeda dengan phi atau sudut geser internal statis yang kita dapat dari uji traksial atau geser langsung ya. Karena ini dynamic coefficient of friction, jadi dia lebih rendah. Jadi ada tabel di belakang. Kita juga tidak lupa setiap longsor itu kita buat profiling dari mitologinya, kali perlapisannya, dan kita bisa lihat awalnya di atas gambarnya, kemudian setelah dia bergerak seperti di bawah dia ada bagian yang hilang, turun ke bawah dan terdeposisi di dalam. Nah ini yang biru, garis putus ini terlihat ya, garis putus-putus biru itu adalah deposisi longsor setelah kejadian yang diukur dengan menggunakan total station, itu ada semuanya di bawahnya. Kemudian kita lihat ini source area 1 detik, 10 detik, kemudian bergerak, dia turun ke sungai. Kemudian dia akan terdeposisi. Kita bisa lihat mungkin bentuknya tidak persis sama dengan yang kita ukur dengan total station, karena ini programnya sangat sensitif terhadap topografinya. Jadi kalau kita memberikan input topografi yang kurang sesuai, ini kemampuan program untuk dapat mensimulasikan kubis juga akan berkurang. Nah ini bandingkan, atas adalah actual deposition yang diukur setelah longsor pada semuanya,
bagian bawah adalah hasil itu. Well, not bad lah, kita bisa melihat bagaimana kejadian longsor ini secara 3 dimensi. Kemudian ini saya bayangkan ya, jadi kalau prinsipnya begini, ini kita punya buku ini, buku saya terlihat, kita punya buku begini. Kalau saya menuang di buku ini saus tomat, maka dia akan bergerak paling 2 cm, 3 cm dia berhenti. Tapi kalau saya tuang kecap manis itu ya, dia akan bergerak lebih jauh. Kalau saya tuangkan air, yang dynamic coefficient of viscosity-nya jauh lebih kecil, dia akan bergerak lebih jauh lagi. Nah, jadi dynamic coefficient of viscosity ini sangat menentukan, dan kita bisa lihat sliding mesh di granite area ini kira-kira kalau dia sudah di-structured, maka dia kira-kira viskositasnya antara sirup jagung dengan awu lava di Hawaii. Itu bisa dia bergerak. Kira-kira prinsipnya begitu, nanti kita diskusikan. Nah, saya pernah diminta oleh Dewan City Council di Toyama Prefecture waktu itu, di akhir tahun 2005. Jadi kan masalah ada suatu area longsor, dia panjangnya ke bawah dan 2 km, lebarnya 1 km, ada fasilitas umum di sana, rumah sakit, ada sakit kecil ya, semacam puskesmas, kemudian ada beberapa hunian dan ada semacam balai perkumpulannya. Dan mereka ingin invest dana untuk bisa menghentikan longsor ini. Akhirnya kita coba melakukan simulasi. Ini ya, ini hubungan antara KIC ini yang koordinat, yang absis ini adalah kita dapat dari lab tertentu, sedangkan diri ini adalah yang koordinatnya adalah penambahan antara dynamic coefficient of friction di lantai bidang gelincirnya dan juga bisa di mass body-nya yang paling. Nah, kita lihat ini di bawahnya biasanya kalau dia bergerak seperti apa, dan kita bisa melihat ketebalan dari yang lewat itu bisa lebih dari 20 meter. Kita bayangkan kalau ada fasilitas umum di sana, dia akan berdiri lebih dari 20 meter ketinggiannya, kecepatan yang tidak bisa kita hitung, maka yang terjadi adalah kerusakan total. Ini membuka wawasan bagi pemerintah kota atau yang mau itu untuk bisa melakukan mengalokasikan dana untuk memitigasi longsor. Ini ke 3 dimensinya, tergantung juga input data yang kita berikan. Kalau input data jelek sekali, alirannya lebih jauh. Kalau input datanya, bukan input datanya yang jelek ya, tapi internal friction-nya jelek di atas, kalau internal friction-nya lebih baik, maka sebarannya tidak akan seluas. Juga kita pernah mensimulasikan ini di St. Helens landslide tahun 80-an, sampai 44 km jaraknya, source area yang warna biru dan bagaimana St. Helens landslide ini terjadi. Dari semua kasus ini yang paling sulit adalah yang ini di Toyama landslide. Kita coba memodelkan ada kaldera itu yang runtuh, kemudian detik ke 40-an dia mulai terkena air laut. Ini yang kita lihat detik ke 60. Kemudian nanti dia akan terdeposisi seperti di detik ke 180. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah actual debris deposition yang dihitung dengan total station dan juga bathymetry setelah kejadian bencana. Nah, ini kami pernah dihubungi oleh BMKG sewaktu terjadinya bencana di Krakatau, Lesung waktu itu, untuk memodelkan bagaimana kaldera ini runtuh masuk ke dalam laut, kemudian menginisiasi tsunami. Ini saya kira perlu studi lebih lanjut untuk dapat menggabungkan antara dua konsep, jadi kebutuhan darat dan masuk ke laut. Proses yang dapat kami lakukan adalah bukan inisiasi tsunami-nya, tapi begitu dia masuk ke laut, maka data-data di tiap titiknya itu kita ubah friction-nya dan juga pressure. Dan juga kalau dia menghantam rumah, bagaimana yang terjadi? Rumahnya akan terbawa atau longsornya yang berhenti? Juga bisa kita modelkan memasukkan berapa kira-kira kekuatan rumah bambu, rumah kayu, berbeda dengan rumah beton, gitu ya. Ini bisa kita lihat. Dan juga ini debris flow, bisa lihat sampai 500 meter dia bergerak, juga bisa dimodelkan. Ini debris flow yang lain. Jadi kita coba waktu itu di
hampir 30 kasus di Indonesia, di Taiwan, di Amerika, di Hong Kong, kita coba running, sehingga kita mendapatkan program ini sebenarnya seberapa baik dapat memprediksi kejadian longsor di masa yang akan datang. Jadi kita melakukan teknik analisis, verifikasi ke sekian banyak kasus, dan akhirnya kita mendapatkan tabel-tabel seperti ini. Jadi ada hubungan, jadi kita gabungkan juga antara empiris dan metode rasional tadi ya. Selama kita mengetahui kemiringan dari bidang jinjirnya, maka kita dapat memprediksi frictionnya di sini, di pi-s maupun pi-m yang ada di sliding disk. Jadi ini ada berbagai hubungan, kecepatannya, volumenya, dan ini coefficient of friction. Ini di paper juga saya lihat. Baik, ini baru topik yang pertama, saya sudah berapa menit ini ya. Ya, jadi kira-kira nanti kesimpulannya bisa dibaca sendiri. Saya masuk ke diskusi yang berikutnya ya. Jadi kira-kira program ini bisa dijelaskan. Nah, yang kedua ini yang lebih baru, kita menggunakan gate integrated models dengan solid friction dan fluid friction ini kita coba lakukan dalam positive equation, dipublikasi di Journal of Disaster Stock di Jepang ya. Nah, secara umum saya menggunakan binning model. Jadi governing equation-nya itu kita punya beberapa variabel di sana. Jadi kita punya flux-nya, volume discharge-nya, kemudian juga kita punya ini karena saya punya banyak program, jadi variabelnya harus saya pastikan dulu ya. Jadi ada flow vektornya yang BM, itu kemudian ada beta itu adalah coefficient of momentumnya, kemudian ada thickness yang H itu adalah thickness dari sliding disk-nya, kalau H itu adalah jarak dari referensi ke permukaan, dan yang paling penting itu ada T. T itu menggambarkan bagaimana kita mengelaborasikan solid friction dan fluid friction-nya. Jadi kalau kita lihat dari Egashira yang juga sertifikasi 2017, itu tiga-tiganya diperhitungkan. Jadi ada PS, static intergranular contact, ada particle-to-particle collision, dan juga yang terakhir ada interstitial lipid phase. Kalau Fulmi sendiri, dia mengabaikan lipid phase-nya, sedangkan Mortolon yang kita kenal, itu, dia mengabaikan dua T terakhir. Jadi dia mempertimbangkan static intergranular contact saja. Ya, ini, kemudian yang lainnya saya kira. Nah, untuk bisa menggunakan program baru, maka kita coba menganalisisnya dengan menggunakan simple imagery soup ya. Ada soup imaginer 3 dimensi, coba tukaran. Ini adalah kondisi hasil kalau kita menggunakan metode Egashira. Metodenya Egashira, tapi programnya dibuat di IBM. Jadi kita bisa lihat D itu adalah partikel dari sliding mesh-nya itu. Semakin kecil partikelnya, 5 mili misalnya, dia akan bergerak lebih luas dan jauh dibanding partikelnya hanya misalnya yang besar. Kemudian juga friction-nya tentu sangat berpengaruh di sebelah kiri ya, sebelah kiri ini. Jadi friction-nya makin besar berarti materialnya makin bagus, dia bergerak lebih pendek, tidak sejauh yang materialnya jauh. Kecepatannya juga kita bisa lihat berkurang dan T maksimal. Jadi kalau dia bergerak lebih pendek, T maksimal biasanya agak lebih besar daripada yang bergeraknya lebih jauh. Kemudian juga kita lakukan di Fulmi model, ternyata Fulmi modelnya tidak begitu cocok kalau untuk longsor. Untuk skill masih oke. Kita menggunakan RU, ini poin yang penting, rasio pressure dan vertical pressure-nya, dan juga ada key di sana, key untuk menggambarkan, ya key ini menggambarkan ya mungkin kondisi karakteristik fisik dari material sliding surface. Kemudian Fs-nya juga bisa dilihat, semakin besar F-nya, tadi akan bergerak lebih pendek. Yang terakhir ini yang sangat kita kenal, kohesi sudah biasa kita kenal. Dua hal itu, semakin kecil kohesinya dia bergerak lebih jauh, kohesi semakin besar maka dia bergerak lebih pendek, dan juga friction-nya besar maka dia bergerak lebih pendek dibandingkan lebih jauh.
Kemudian kita coba aplikasikan, ini mohon izin dari Pertamina Geothermal ada Pak Isra hadir hari ini, izin Pak ya, saya sampaikan satu contoh. Ini jaraknya 2,5 sampai 3 kilo dari area geothermal itu, pasar itu area geothermal, dan source areanya itu di luar wilayah geothermal ini 3 km naik ke atas di hulunya, di Bukit Beridik besar di Kabupaten Bogor. Kemudian terjadi longsor yang berubah menjadi Bukit tanggal 28 April 2012. Hutan Pulau. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah area source area dengan lidar kita ambil. Kemudian ada alluvial fan yang tumbuhannya semak ya, semak rumput, bukan pohon-pohon besar yang tumbuh biasanya di daerah yang lebih lama tidak terkena debris. Ini berarti seringkali dia secara rutin terkena debris. Dan kemudian sebelum kita melakukan simulasi, jangan lupa garbage bin. Kalau kita masukkan kita yang jelek, hasilnya jelek. Kita melakukan evaluasi geological map, tim dari geologi BN tempat. Kemudian kita lihat itu conditionnya, ini tahun berlapisan debrisnya, kita pastikan. Nah, baru kita simulasikan simulasinya. Ini kita lihat dia bergerak, ya. Kemudian sampai pada titik tertentu dia akan ini kita lihat ini ada bottleneck di sini, bertahan sebentar, kemudian baru dia bergerak lebar dan menghantam cluster A memiliki sekitar 30 gigawatt potensinya begitu. Nah, kemudian terkait mitigasi tadi, kita coba buat mitigasi, kita coba kita alihkan, tadinya dia masuk ke air kotor, kita belokkan dia ke air barat, kita lihat, kita buat endak-endakan, kita arahkan airnya, kemudian kita bisa melihat bagaimana perubahannya setelah dia diberikan penanganan. Ini penanganan yang putih-putih ini kita lihat, kita kalau diberikan penanganan dia bergerak sedikit, debrisnya mungkin saya. Jadi kemampuan program ini, kemudian lidar kita dapatkan 2014 dan 2015 setelah kejadian, maka yang merah-merah kecil yang di bagian bawah ini, merah kecil, ini adalah source area yang berpotensi untuk runtuh. Pada tahun 2016 waktu dia terjadi longsoran ada 6 juta meter kubik material yang bergerak. Kemudian kalau bergerak lagi kemudian dia akan bergerak di atas yang 6 juta meter kubik ini, dan kita mengubah arah aliran. Bisa dilihat ya, itu warna hitam dan purple, dia agak ke kanan mengenai fasilitas geothermal, kemudian kita belokkan agak ke kiri. Ini kita tidak perlu di masa sekarang ini dengan adanya model titik, kita bisa mensimulasikan sejak awal apakah metode penanganan kita efektif. Kemudian untuk ongoing research ini sudah ada satu publikasi dari dosen Unila ya, dari mahasiswa, yaitu dengan mempertimbangkan erosi dan deposisi. Saya tidak yakin waktunya cukup saya bahas itu, jadi ada 3 cara yang dibuka, yaitu sudah program dan juga dibutuhkan dalam krisis gerakan ini. Jadi semua program tadi dan ditambahkan masing-masing 3 ini lebih dari 9 dari programnya banyak sekali. Baik, conclusion tidak saya buat. Ini sedikit lagi tentang topik terakhir, design countermeasures. Semoga dalam 5 menit bisa saya sampaikan. Prof, lanjut Prof. Jadi untuk desain countermeasure saya bagi 2. Pertama untuk live slide, kedua untuk publicity. Kalau kita bicara countermeasure, itu ada 2 topik besar. Pertama secara hardware, sangat banyak, yaitu kita menggunakan konstruksi untuk aset potensialnya. Kemudian yang kedua software, kita bisa membentuk organisasi siaga bencana, pengelolaan sistem, operation system, dan sebagainya. Kemudian di sini intinya kalau longsor itu kita mengurangi stres, tegangan yang menyebabkan warga, juga meningkatkan daya penahan atau resistance loss. Secara singkat, penanganan longsor itu dibagi 2. Secara singkat, yang pertama kita sebut control works. Yang kedua adalah restoration. Control works ini adalah semua yang berurusan dengan penataan topografi dan groundwater. Jadi kalau kita melandaikan lereng itu control work, kita buat benching itu control work.
atau kita tata saluran drainasenya, upper structure, upper drainage, subsurface drainage, itu semua adalah control wells. Yang kedua adalah restraint wells. Ini adalah semua struktur yang contracted sliding surface. Penggunaan misalnya shoulder piles, penggunaan akur, penggunaan soil nailing, penggunaan retaining wall dan sebagainya, itu adalah bagian dari restraint wells. Jadi untuk mengenal dua, dan secara singkat saya gambarkan langsung dari Japanese Society. Ini ada penataan drainasenya, ada yang menggunakan deep drainage, ini ada dua sumur, kemudian air harus dibawa pergi keluar. Kemudian di bagian bawah kaki lereng bisa dilihat ada kita sebut horizontal drainage. Jadi dilakukan bor horizontal minimum 5-10 derajat, kemudian airnya dikeluarkan, segera dialirkan ke badan lereng. Ketidakmampuan kita untuk mengalirkan air ini sampai ke badan lereng, tidak diantar sampai ke sana, itu yang menyebabkan banyak kejadian longsor. Karena mungkin pernah di sebuah area eksplorasi ada jalan sepanjang 2 km, tapi yang runtuh adalah hanya 200 meter saja untuk ke lereng. Dan saya tanya, mengapa drainase di sana? Karena kontrak itu hanya 1.800, tidak sampai 2 km. Jadi yang 400 meter tidak dilindungi dengan drainase yang lain, sehingga terjadi longsor. Nah, ini yang lebih mudah juga dipahami secara 3 dimensi. Ini ada shoulder pile, yaitu yang berderet-deret yang itu. Kemudian ada angkur yang harus dipancang jauh melewati bidang bincis dan mencapai ke atas. Dan saya pernah dipanggil dalam sebuah persidangan sebagai saksi ahli buat saya di sidang. Nah, itu ternyata angkur work yang bekerja ini tidak sampai ke tanah keras, karena kebetulan bidang listriknya ada kabel ya. Ini yang menyebabkan walaupun sudah dipasang angkur, maka tetap runtuh. Kemudian sudah. Ini kombinasi ada control works ya, penataan lereng, drainasenya, kemudian ada juga restraint works. Umumnya tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi dia kombinasi ya, antara dua penanganan. Nah, ini kalau kita sebut living in harmony with disasters, ada angkur work di sebelah kiri, ya, living work, kemudian kita gerak di retaining wall, dan kalau kita tidak bisa menghubungi lagi, kita pakai catch wall, semacam kita berikan pagar. Kalau terjadi runtuhan material, batu atau tanah, maka wall ini yang akan membatasi agar bangunan di bawahnya tidak terkena. Kemudian tidak lupa edukasi masyarakat. Ini poster disusun oleh mahasiswa di studi saya, dibuat dengan lebih kekinian, dengan kartun ya, apa yang tanda-tandanya bagaimana, harus segera dilakukan apa, tidak boleh dilakukan apa. Dan yang paling penting gini, kalau saya memberikan poster ini langsung ke masyarakat, maka biasanya cuma bilang aja, mungkin bungkus kacang atau apa ya, sebenarnya kita berikan, bisa dilihat di bawah ya, ada kalender. Nah, kalender ini kita sebut kalender mitigasi bencana longsor. Jadi kalau dia warna merah, itu bulan Desember, pada masa di mana longsor ini masih resikonya terjadi. Jadi kalau Maret itu turun, lalu kita untuk menangani lingkungan mulai dari bulan Mei hingga bulan September kita persiapan menghadapi bencana berikutnya. Jadi kita buat kalender seperti itu supaya ini ditempel dan menjadi acuan selama setahun penuh bagi masyarakat di daerah rawan longsor. Kemudian debris flow, banyak sekali ya. Ini saya skip saja debris flow. Jadi intinya begini, kalau kita menangani debris flow, maka yang kita tangani penanganan kita itu fokus di zona transportasi. Ada zona sumber bencananya, zona transportasi, dan zona penyebabnya. Biasanya fokusnya di sistem sabudam dan sebagainya di zona transportasi. Untuk desainnya sendiri, kita mengacu yang ada di Jaipan. Jadi kebetulan mungkin sudah informasi selama 4 tahun saya berada di Sabu Kenkushitsu ya, di Sabu Laboratori di Jepang. Tapi lebih dari 15 tahun saya pulang sekolah dari Jepang, tidak ada satu sabu pun yang pernah saya sampai sabu yang ini. Jadi semua bangunan sabu yang demikian mahalnya, kemudian itu ada dulu hutan, itu dirancang dan dibangun oleh konsultan dan kontraktor dari negara asalnya itu. Nah ini sabu sendiri ada 200, mungkin di forum lain saya jelaskan.
tipe tertutup dan terbuka. Umumnya di Indonesia itu yang ketiga yang bawah ini, yang di peprit ini. Jadi dia ada sabudam juga untuk menjadi penghubung antara area yang satu ke area yang lain, melewati sungai-sungai vulkanik. Jadi dia berfungsi sebagai jembatan juga. Ini yang lebih disukai di Indonesia, itu konduit peprit. Waktu kita merencanakan sabudam, jadi kebetulan saya dapat kesempatan untuk merencanakan sabudam di daerah Lombok ini. Kita harus tahu di mana source area, di mana zona transportnya, ya posisinya, ya sabudam, dan jangan lupa harus dilakukan uji tanah yang lengkap, ya untuk bisa menentukan kondisi tanah di sana. Lalu tim geologi menetapkan ini bagusnya asdamnya seperti ini, kita susun, misalnya longsor-longsor juga di bagian bawah sini. Kemudian jangan lupa begitu damnya sudah kita tentukan, kemudian kita simulasi dulu. Tidak hanya sendiri damnya, tapi perjalanan debris ini dari atas itu juga sudah kita arahkan, sungainya juga kita rapikan supaya dia mengarah ke sabudam ini. Dan kita bisa lihat dengan simulasi ini sebelah kiri itu tidak dipasang riprap, tanggul dan sabudam, jadinya menyebar kemana-mana debris. Yang kanan setelah ada sabudam, riprap, tanggul, dan diperbaiki, maka dapat aliran debrisnya acceptable, ya, masih tidak terus menyebar melewati memotong jalan dan sebagainya. Ya, itu kemudian ini layoutnya, dan ini adalah layout dari atas sabudamnya, dan ini adalah potongan sabudam yang didesain. Saya tidak tahu, nanti dalam diskusi silakan dipaparkan. Setahu saya orang Indonesia sendiri belum punya kesempatan untuk mendesain sabudam rumahnya sendiri. Ya. Akhirnya kita berkesempatan untuk desain. Ini bentuknya, cross sectionnya ke arah sungai, tadi melintang sungai. Dan juga jangan lupa setiap kegiatan yang kita lakukan diiringi dengan edukasi masyarakat. Ini slide terakhir. Jadi supaya masyarakat tahu ini sabudamnya letaknya di sini, zona rawannya ada di sini. Mereka kalau menambang pasir berada di zona kuning, apa yang tidak boleh dilakukan, ini ada di dalam edukasi masyarakat. Baik, saya kira itu paparan dari saya. Maaf agak berlari kencang ini supaya semua materi tersampaikan dan nanti diskusinya bisa perluas. Ada satu quote yang saya selalu ingat, yang paling sulit itu sebenarnya bukan soal teknologi dan itu mudah. Tapi yang sulit itu adalah bagaimana dapat melibatkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan, juga bagaimana kita punya effective coordination antara para stakeholders atau para pihak untuk dapat menetapkan dan melaksanakan satu upaya mitigasi. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Prof. Sangat menarik pemaparannya dan luar biasa hasil-hasil penelitian dari Prof. Teguh Faisal.